Ibu baca bukunya Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang berjudul Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaiton, diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Sudah banyak diterjemahkan itu hadis. Biasanya saya bawa tebal bukunya segini, tapi sudah habis sehingga saya tidak bisa bawa ke Pineng. Ya. Nah, buku ini menceritakan bagaimana strategi iblis dalam menyesatkan manusia ada sekitar 7. Kalau yang 6 sudah tidak bisa menyesatkan, maka dia minta tolong yang terakhir. Dia akan menjalankan satu strategi terakhir, yaitu meminta tolong kepada setan-setan manusia. Siapa itu setan manusia? Salah satunya itu, kalau di Palestina ada orang sholat, kamu kalau sholat tembak, dihalangi untuk melakukan ibadah kepada Allah. Itu setan sebenarnya. Ya, setan dari kalangan manusia dan iblis minta tolong sama mereka untuk menyesatkan manusia. Di Malaysia ada nggak? Banyak. Di Indonesia ada nggak? Lebih banyak lagi. Karena bomoh di Indonesia lebih banyak. Ya, aliran sesat lebih banyak. Karena di sana tidak ada larangan. Ya, kecuali ketahuan. Ya, jadi banyak aliran sesat termasuk Syiah. Syiah itu setan, Pak. Ya, termasuk. Kenapa? Karena dia membawa ajaran-ajaran yang justru menyesatkan daripada Islam. Ya, jadi setan itu dari kalangan manusia dan kalangan jin. Makanya dalam surah An-Nas, minal jin natiwan nas, dari kejahatan setan jin dan setan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni, kata Allah. Dan begitulah kami ciptakan musuh-musuh dari setiap nabi-nabi itu dari kalangan setan jin dan setan manusia. Lebih dipertegas lagi sama Allah bahwa setan itu ada setan dari manusia, ada setan dari kalangan jin. Jadi setan itu adalah sifat, Bapak Ibu, sifat siapapun yang ingkar, baik dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Terus iblis siapa? Iblis itu dulu namanya Azazil. Iblis ini adalah bangsa dari jin. Jadi dia salah satu suku atau salah satu bangsa dari kalangan jin. Sama seperti manusia. Manusia kan ada bangsanya. Ada bangsa Malaysia, satu Malaysia. Ya. Kemudian ada bangsa Indonesia, ada bangsa Australia. Gitu juga jin. Jin itu ada bangsa-bangsanya. Ada bangsa Azazil, ada bangsa Ifrit, atau mungkin ada bangsa pocong, bangsa Pontianak, bangsa Susuk misalkan. Bisa jadi itu adalah penyebutan bangsa. Ya, ada bangsa Susuk yang dia pandai penyerupaan. Orangnya jelek, gara-gara dipasang susuk jadi cantik, menarik, orang semua suka. Itu, ya. Jadi iblis itu adalah salah satu bangsa jin dan dia adalah salah satu nenek moyang yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblis inilah yang umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat. Hanya satu iblis ini. Ya. Jin yang lain gimana? Jin yang lain akan mati. Kalau Bapak Ibu naik kereta, tiba-tiba ada pocong di depan, ketabrak, mati dia. Iya. Jin itu memang bisa mati. Kalau kita tiba-tiba naik kereta, ada Pontianak di depan, ketabrak sama kereta kita, dia akan mati. Ya. Jadi jin itu kalau sudah memunculkan diri, itu bisa dibunuh. Sebagaimana ular itu dia bunuh. Sebagaimana Khalid bin Walid ketika menaklukkan satu daerah, ya, yang penduduknya menyembah berhala. Ketika itu dipecahkan sama Khalid bin Walid berhalanya, kemudian dia balik ke Rasulullah. Kata Rasulullah, apa yang kamu temukan? Tidak ada ya Rasulullah. Sudah kamu pecahkan belum? Berhalanya sudah ya Rasulullah. Kalau gitu kamu belum melakukan apa-apa. Nah, silakan balik lagi. Khalid bin Walid balik, ternyata berhalanya kembali utuh seperti semula. Maka dihancurkan sama Khalid bin Walid. Kemudian dia tunggu, ternyata keluar seorang nenek-nenek, ditebak sebatang lehernya sama Khalid bin Walid dan mati. Nenek itu adalah jin, bisa dibunuh, ya kan? Ketika dia sudah memunculkan dirinya, jin bisa dibunuh. Buktinya adalah yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, ditebak sebatang leher. Rasulullah SAW
ketika dia sholat diganggu sama setan, sama Rasulullah ditangkap, dicekek lagi. Ya, sampai air liurnya menetes kena tangan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau saya tidak ingat perjanjian antara kalian dengan Sulaiman, kamu sudah saya bawa ke rumah saya ikat di pohon untuk dijadikan mainan budak-budak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, setan itu lucu, imut-imut, menggemaskan, comel. Jadi bukan makhluk yang menyeramkan. Jadi dia bisa mati. Jadi boleh Ustaz bunuh, boleh kalau dia di depan, tiba-tiba naik kereta dia di depan, tabrak aja. Salah siapa? Ya. Tapi jangan dicari, ada pocong misalkan di samping kita jalan nih malam, ada pocong di pinggir jalan kita tabrak pinggir, nggak boleh. Zoe, biarkan aja di situ kan, kita lewat aja. Ya, kalau ada pontianak di pinggir jalan biar aja kita lewat saja, numpang lewat. Ya. Jangan terus kita belokkan kereta kita tabrak dari pinggir jalan, dia kan nggak ngapa-ngapain. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi iblis ini adalah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat. Hanya satu. Jadi setan, jin itu bisa dibunuh. Ya, bisa dibunuh. Terutama kalau dia masuk ke alam nyata, Bapak Ibu. Dia bisa dibunuh. Makanannya apa? Makanan jin Islam itu tulang yang disembelih menyebut nama Allah. Itu makanan mereka. Jin muslim tinggalnya di mana? Tinggalnya di atap rumah. Mereka juga namanya jin Islam, dia punya tempat ibadah, ya kan? Kemudian mereka juga ada mungkin tempat-tempat pendidikan seperti itu. Dan mereka tidak mau berhubungan dengan manusia. Kalau jin Islam, ya, seperti itu. Di mana mereka tinggal? Jin itu tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni oleh manusia. Seperti hutan, kuburan, kemudian tempat-tempat yang kosong, gunung, kemudian padang pasir yang tidak dihuni manusia, lembah. Ya, kemudian termasuk rumah kosong. Ada satu jenis jin yang memang suka tinggal di rumah, ini jin kafir. Suka tinggal di rumah manusia. Kalau dia ada di rumah kita, dia ganggu, mengacau, buat rumah tangga tidak harmonis. Membuat anak kita kalau tidur sering bangun malam nangis. Ya, rumah itu kacau, panas. Kita nggak kerasan. Ya, makanya diusir. Cara diusirnya bagaimana? Dengan memperbanyak membaca surah Al-Baqarah. Kemudian rumah jangan banyak bilik kosongnya. Orangnya cuma 4, biliknya 16. Ya, bilik yang 4 isinya manusia, yang 12 isinya setan. Ya, memang bilik kosong itu suka dihuni sama jin. Makanya salah satu cara gimana supaya rumah kita tidak dihuni jin, jangan dikasih bilik kosong. Terus gimana Ustaz? Sudah kadung. Dulu anak saya banyak, ada 18. Jadi saya buatkan bilik satu-satu misalkan. Sekarang sudah nikah semua, sudah keluar rumah semua. Ya. Anaknya 18, bininya 4. Wajar kan? Jadi dibuatkan kamar banyak. Sekarang sudah nikah semua keluar rumah. Jadi tinggal kami berdua saja. Nah, gimana caranya supaya kamar-kamar bilik-bilik itu tidak jadi rumah jin? Maka dipergunakan untuk aktivitas. Paling tidak 2 hari sekali dibersihkan. Ya, dibersihkan. Jangan dibiarkan kosong begitu saja. Ya, karena jin suka dengan tempat-tempat yang kumuh, tempat-tempat yang kotor. Makanya Bapak Ibu kalau mau tidur disunahkan tempat tidurnya diapain? Dibersihkan, dikibasin kan? Padahal tempat tidur kan setiap hari kita tidur. Tapi disuruh sama Rasulullah untuk bersihkan supaya setan pergi. Bayangkan kalau rumahnya nggak pernah disapu 1 minggu, ya sudah pasti setan kerasan di rumahnya. Maka dibersihkan rumah kita Bapak Ibu, ya. Kemudian kalau bangsa jin makan itu makanan dari kotoran manusia, kemudian kadang-kadang dia makan dari darah. Makanya kalau kita datang ke Pomong disuruh nyembelih, kemudian kadang-kadang darahnya ditampung. Ini dikasihkan kepada bangsa jin untuk makanan mereka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah paham siapa jin, apa itu setan, apa itu
iblis. Jadi makhluknya adalah jin, setan itu adalah sifat, iblis itu hanya satu. Ya, iblis itu hanya satu. Selain daripada itu berarti jin atau setan. Kalau dia taat kepada Allah berarti jin, kalau dia ingkar kepada Allah berarti setan. Ya, setan. Nah, setan inilah yang banyak mengganggu daripada manusia. Nah, kemudian berikutnya, apakah setan ini makhluk yang perlu kita takuti? Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya setan itu amat lemah. Jadi setan itu adalah makhluk yang lemah yang tidak perlu kita takuti. Ya, tidak perlu kita khawatirkan, karena dia tidak akan membahayakan. Dan ini harus kita tanamkan kepada anak kita. Mereka ini adalah makhluk yang kecil. Satu ketika Rasulullah SAW membonceng sahabatnya, kemudian tersandung, kemudian sahabat itu bilang setan. Kata Rasulullah, jangan kamu sebut seperti itu. Karena kalau kamu sebut setan seperti itu, maka setan akan membesar sebesar rumah. Tapi ucapkanlah bismillah, Allahu Akbar, maka setan akan mengecil seperti kecilnya seekor lalat. Ada yang takut sama lalat? Ibu-ibu, ada yang takut sama lalat? Bapak-bapak, ada yang fobia sama lalat? Tidak ada ya. Nah, jadi setan itu kata Rasulullah, kalau kita ucap bismillah Allahu Akbar, maka dia mengecil seperti lalat. Makanya Rasulullah kalau meruqyah dihembus sama dia. Menghembus itu untuk apa? Untuk buang, ngusir lalat. Ya. Jadi jin itu sebetulnya kecil seperti lalat, lemah dan tidak punya daya. Ya. Kenapa dia membesar? Karena ibu yakin bahwa setan itu besar. Ya. Bagaimana wujud setan yang sebenarnya? Dalam riwayat memang banyak diceritakan. Dia berbentuk ular, ada yang berbentuk dia bisa bersayap dan bisa terbang, ya. Ada yang berbentuk binatang, anjing, ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, jin itu tidak ada wujud. Karena dia diciptakan dari nyala api. Dia tidak berwujud, dia seperti gas. Ya. Tapi setan akan menunjukkan dirinya dalam bentuk penyerupaan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu yakini. Kalau Bapak Ibu meyakini bahwa setan itu seperti pocong, maka setan akan datang seperti pocong. Kalau Bapak Ibu meyakini bahwa jin setan itu seperti Pontianak, maka dia akan datang dengan bentuk penyerupaan Pontianak. Kalau kita meyakini dia seperti makhluk hitam yang besar, matanya merah, mulutnya berdarah, ada tanduk panjang, maka dia akan menunjukkan dirinya seperti itu. Kalau kita meyakini bahwa setan itu seperti tuyul, maka dia akan muncul seperti tuyul. Kalau kita meyakini bahwa setan itu hanya kepala saja, badannya nggak ada, dia datang seperti itu juga. Tapi kalau Bapak Ibu meyakini bahwa setan itu kecil seperti lalat, seperti boneka, imut-imut, lucu, comel, dia akan datang seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi tidak perlu ditakuti. Satu ketika ada seorang bapak datang ke rumah saya, konsultasi, dia selalu dihantui sama makhluk besar, warnanya hitam, matanya merah. Jin, setan. Sehingga kalau dia masuk kamar mandi, bilik kamar mandi, dia nggak berani lihat jendela. Kenapa? Karena biasanya ngintip dari jendela itu. Nah, ada ibu-ibu yang sering lihat, ya. Kemanapun dia pergi, itu makhluk selalu menghantui dia. Dia ketakutan terus Bapak Ibu. Setelah saya ruqyah, apa yang saya bilang sama dia, Bapak? Jin itu sebenarnya lemah, kecil. Ya, dia tidak punya kekuatan. Justru kalau Bapak melihat jin dalam bentuk nyata, itu saat yang paling tepat Bapak bisa tangkap dia dan bunuh. Sebagaimana Khalid bin Walid, saya ceritakan kisah Khalid bin Walid membunuh jin. Saya ceritakan bagaimana Rasulullah SAW mencekik jin. Saya ceritakan bagaimana Abu Hurairah menangkap jin ketika jin itu mencuri di
di Baitul Mal, ditangkap sama sama Abu Hurairah. Saya juga ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim melemparin iblis pakai batu. Ya, ketika itu Nabi Ibrahim mau nyembelih Ismail, iblis datang. Ismail, hei Ibrahim, itu bukan perintah Allah, nanti anakmu mati. Diambil sama Nabi Ibrahim batu, dia lemparin, iblis lari, iblis. Makanya Bapak Ibu, kalau lihat jin, pertama lempar batu, berarti ngikutin Nabi Ibrahim. Yang kedua, cekek sebagaimana Rasulullah. Kalau lihat pocong, kejar cekek. Ya, berani Bu? Berani? Berani bilang, biar nanti jumpa. Gak apa-apa kalau jumpa, kalau sudah berani kan cekek mati dia. Iya, mati. Kemudian, atau ikuti Abu Hurairah, tangkap. Atau ikuti Khalid bin Walid, kemana-mana ibu bawa pisau, kalau jumpa tusuk. Mati itu pocong. Ya, berdarah dia nanti. Ya, kalau nggak percaya buktikan. Saya bilang sama si bapak tadi. Maka bapak, kalau setelah hari ini bapak jumpa lagi sama makhluk yang selama ini bapak lihat, kejar, tangkap, bunuh. Saya bilang, bisa Ustaz, bisa, oke. Saya akan tangkap, saya akan bunuh mereka. Beneran ya Ustaz? Iya benar, saya bilang. Mereka adalah makhluk yang lemah seperti lalat, kata saya. Habis itu pulang dia dari rumah saya. Setelah dia pulang dari rumah saya, apa yang terjadi? Dia sampai ke rumahnya, dia buka pintu, ternyata sudah ditunggu. Ibu-ibu kalau sudah berani nanti insya Allah ditunggu. Ya, ditunggu di depan pintu ini. Tapi karena dia yakin, dia bismillah, Allahu Akbar, takbir, jinnya kecil. Yang biasanya dia lihat menakutkan, menyeramkan, kecil tiba-tiba lucu. Dia kejar Bu. Dia kejar naik ke tingkat 2. Sampai tingkat 2 dia kejar masuk ke bilik, memang kosong biliknya. Sampai bilik itu dia buka pintu, ternyata ramai kawan-kawannya di dalam. Ya. Ternyata ramai, tapi karena dia sudah yakin, itu jin mengecil semua, dia tangkapin satu-satu. Dia banting, ada yang dia injak, ada yang diremas, dipatah ke lehernya. Ya, dia cerita sama saya nggak lihat. Ini cerita dia, versi dia, wallahu a'lam benar atau tidak. Yang jelas setelah itu, setelah dia bunuh jin itu, wujudnya banyak. Ada yang seperti binatang tergiling, ada yang seperti kuda laut, tapi wajahnya seperti nenek-nenek, rambutnya putih. Yang berbagai macam, tapi kecil-kecil semua dia tangkapi, dia bunuhi semua. Sejak saat itu tidak ada satu jin pun yang berani menunjukkan diri lagi sama si bapak. Takut ditangkap. Nah, jadi Bapak Ibu, sama anak kita itu dimotivasi seperti ini, supaya keyakinan dia kuat. Jangan dihantu-hantu, jangan main-main, jangan kamar mandi sendiri, nanti ada setan kepala besar, nanti digigit dihisap darah. Takutlah dia. Bilang sama dia, jin itu gak perlu takut. Kalau jumpa dia seperti boneka, tangkap, bawa ke rumah, nanti taruh di akuarium. Ya, biar kita simpan. Ya, karena jin itu lucu bilang. Nah, makanya jin nanti anak kita masuk kamar mandi, lihat mana ini setan ini mau tangkap dia. Gitu. Jadi dia berani, tidak takut. Ya, karena anak saya di rumah itu nggak ada takut sama saya. Karena saya motivasi seperti itu bahwa mereka adalah makhluk yang lemah. Ustaz, itu kan laki-laki. Laki-laki kan kuat, berani. Kami ini kan perempuan. Ada juga perempuan Bu datang ke rumah saya, dia pakai cadar. Apa yang terjadi sama ibu ini? Setiap dia sholat, kalau dia mau sujud, dia akan melihat semua jenis jin di tempat sujud. Pocong, kuntilanak, apalagi gundurwo, tuyul, suster ngesot, sundel bolong, semuanya ada. Sehingga ibu ini tidak pernah berani untuk sujud. Sudah, nggak berani sujud Pak. Karena jin semua itu tempat sujud. Ya, saya bilang sama ibu itu setelah saya rukyah. Saya motivasi dia sebagaimana saya motivasi si bapak. Saya bilang sama ibu itu, kalau mulai hari ini, kalau sholat masih juga jumpa jin di tempat sujud, injak
Jadi kalau pocong diinjak juga, Ustaz, injak pocongnya, saya bilang. Oke, Ustaz, nanti insya Allah akan saya injak. Dia pulang ke rumah, dia sholat, dia sudah niat kalau jumpa saya injak. Tapi sejak saat itu dia tidak pernah jumpa lagi. Jinnya sudah nggak berani lagi menunjukkan diri lepas sujud. Kenapa? Karena takut diinjak, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan pernah takut sama jin. Jin itu kalau dia berada di alam mereka dia kuat, tapi kalau masuk ke alam kita, maka hukum alam kita berlaku untuk dia. Kalau kita pukul dia berdarah, kalau dia cekek, kita cekek dia mati. Makanya Bapak Ibu kalau nampak jin jangan takut, kejar, tangkap. Tangkap Bapak Ibu. Kalau lihat kepala nanti di rumah, kejar, tangkap, masukkan akuarium. Bilang sama saya, Ustaz dapat ini kepala, taruh di akuarium. Saya bilang sama ibu, setelah dapat itu taruh akuarium, tutup, gak usah kerja, berhenti kerja. Tinggal buat brosur saja. Di rumah saya ada kepala, gak ada badan. Yang mau lihat silahkan lihat. Seluruh penduduk Pena akan berbondong-bondong ke rumah ibu pengen lihat. Tinggal di depan pintu, buat kota infak. Foto bersama 10 ringgit, coret-coret sedikit 15 ringgit. Ibu seumur hidup kaya, gak perlu kerja. Ya, justru tangkap itu kalau ada kepala nggak ada badan itu. Nah, itu sesuatu yang aneh yang akan mendatangkan kekayaan. Kita masukkan akuarium. Ya, jadi mulai hari ini jangan lagi takut sama bangsa jin. Karena kata Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa, mereka itu makhluk yang lemah. Bahkan kata Rasulullah, kalau kita bertakbir, kita bismillah takbir, mereka akan mengecil seperti kecilnya seekor lalat. Ya, kalau lalat kan tinggal diselentik mati, ya, dijepret aja pakai karet. Jadi tidak perlu khawatir lagi sama bangsa jin. Mari kalau kita ada dalam tubuh kita, tinggal kita hancurkan mereka. Yang membuat mereka besar adalah keyakinan kita yang lemah, bahwa mereka adalah makhluk lemah. Yang membuat mereka kuat adalah karena kita meyakini bahwa mereka kuat. Yang membuat mereka sulit untuk keluar karena kemaksiatan kita. Karena ketika kita bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa, melakukan kesyirikan, justru itu makanan dia membuat dia besar. Ya, sampai di sini dulu. Kita break sekitar 2 menit. Silakan berwudu. Nanti akan saya sambung beberapa materi. Nah, setelah itu kita rukyah secara beramai-ramai sekitar setengah jam. Istirahat.